semuanya. Kalau ada yang baru pertama kali ikut ibadah online GOC, aku mau bilang shalom. Welcome home. Semoga kita semua tetap sehat ya, baik secara rohani maupun secara jasmani. Sebelum ibadah hari ini dimulai, gak lupa, aku mau ngingetin kalian akan 3 hal yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, jangan lupa siapin hati dan tempat yang terbaik untuk ibadah hari ini. Yang kedua, jangan lakukan aktivitas lain selama beribadah. Kalian harus tetap fokus, oke? Dan yang ketiga, jangan lupa untuk responi online service ini dengan benar and be excited. Yuk, kita saling sapa di live chat. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Februari loh. Wow, ayo kita awali bulan Februari kita dengan Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan besertai kami Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan. Tuhan sertai Tuhan di awal bulan Januari ini Tuhan. Kami sudah memasuki bulan Februari Tuhan. Tuhan yang selalu sertai setiap kami Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kasih setiamu. Ayo teman-teman, mari kita angkat satu pujian. Saat indah
Bukan buat aku doang, bukan buat kita doang, tapi buat semua. Pasti berat banget tahun 2020. Banyak yang kehilangan, mau materi, waktu, ataupun orang-orang yang kita kasihi. Dan mungkin kita berharap tahun 2021 bakal lebih baik. Tapi mungkin ada beberapa fakta yang nggak bisa kita pungkiri kalau 2021 bukannya tambah baik kok, malah tambah buruk ya. Ya mungkin akhir-akhir ini emang susah banget buat kita buat semangat, susah banget buat kita buat ceria lagi, susah banget buat kita seseneng dulu lagi, bisa kemana-mana, bisa jalan-jalan sebebas kita, bisa bertindak sesuai kemauan kita. Tapi teman-teman, aku cuma mau ingetin satu. Emang makin hari, dunia makin gak benar, dunia makin jahat, makin banyak
ancaman-ancaman yang akan kita hadapi. Karena memang tertulis di firman Tuhan kalau semakin hari dunia itu semakin jahat. Tapi sadar teman-teman, mau sejahat apapun dunia, kita tetap harus benar. Apapun yang dunia berikan kepada kita, apapun ancaman, apapun hal-hal buruk yang dunia berikan, kita harus tetap jadi yang benar. Apapun masalahnya, respon kita harus benar. Coba teman-teman, beberapa waktu ke depan aku mau ingetin kalian. Sebenarnya kenapa sih kita jadi gak semangat ini? Awal tahun baru bukannya semangat. Mungkin kita harus lupain apapun yang dari luar kita, apapun yang dari dunia. Mungkin yang salah bukan dunia, yang salah diri kita. Diri kita yang mungkin udah mulai menjauh daripada Tuhan. Mungkin diri kita yang udah gak baca Alkitab. Mungkin diri kita yang udah malas saat teduh. Diri kita yang udah menjauh banget dari Tuhan. Aku cuma mau ingetin firman Tuhan bilang, kita harus jaga hati, kita harus jaga diri. Inti kita itu hati kita harus jaga hati. Karena dari hati kita itu terpancar kehidupan. Teman-teman jangan lupa buat selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Untuk selalu cari Tuhan dalam setiap suka duka hidup kalian. Karena Tuhan yang selalu ngerti. Jangan cari Tuhan pas kalian udah terpuruk, merasa terpuruk. Tapi cari Tuhan apapun kondisi kalian. Karena apapun yang terjadi itu semua terjadi sesuai kehendak Tuhan. Ada satu lagu yang ingetin aku buat selalu jaga hati aku, buat selalu ingetin aku untuk makin dekat sama Tuhan. Setiap aku merasa jauh, aku selalu nyebut ini dan ini sangat membantu aku dalam hari-hari aku untuk menjadi semangat, untuk buat gak sedih-sedih lagi, untuk bersyukur kalau Tuhan tuh selalu pegang hidup aku. Karena yang bikin hidup kita berhasil itu karena diri kita berserah kepada Tuhan. Yuk teman-teman, jangan membuat kita ingatkan. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Aku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hati.
selalu ada untuk setiap kami. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami, Tuhan, Indonesia, Tuhan. Makin banyak bencana Tuhan yang terjadi Tuhan di awal tahun ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, di balik semua itu Tuhan ada rencana Tuhan yang luar biasa atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kami mau usir Tuhan penyakit Tuhan, virus corona Tuhan. Kami tahu Tuhan kabarnya gak enak Tuhan. Makin banyak Tuhan yang terpapar virus Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan kalau Tuhan pasti bisa bebasin kami Tuhan dari virus ini Tuhan. Tuhan tolong sertai Tuhan setiap dokter, setiap suster Tuhan yang menjaga setiap pasien Tuhan. Tuhan yang berikan kesembuhan untuk setiap pasien Tuhan. Tuhan yang berikan kekuatan bagi keluarga-keluarga Tuhan. Tuhan yang selalu sertai dan Tuhan berikan kesembuhan untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan, buat teman-teman kami Tuhan di luar sana Tuhan. Tuhan yang terus sertain Tuhan, Tuhan yang beri Tuhan hati yang kuat Tuhan. Tuhan yang jaga, Tuhan yang ubah hatinya Tuhan, Tuhan yang gerakan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan generasi ini Tuhan adalah generasi yang cintakan Tuhan. Tuhan yang terus sertai, Tuhan yang pegang, Tuhan yang jaga dalam pelukannya Tuhan. Tuhan sertai keluarga kami, Tuhan sertai Tuhan setiap teman-teman kami. Tuhan yang terus jaga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan atas setiap apapun yang Tuhan beri atas kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Tuhan yang sertai Tuhan telinga kami Tuhan, biarkan kami mendengar seperti seorang murid Tuhan Yesus. Biar firman itu dapat masuk dalam hati kami Tuhan dan berguna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Namu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom GOC, sebelum masuk ke sharing hari ini, yuk sama-sama kita doa dulu. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah kalau kami masih boleh beribadah secara online Tuhan. Tuhan, sebentar kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, pakailah mulut bibir hamba-Mu untuk bisa menyampaikan apa yang berasal dari Tuhan. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu gak terbatas untuk melawat setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu mampu untuk memulihkan hati kami Tuhan hari ini. Tuhan, kami siap untuk mendengar, berbicaralah sebebas-bebasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman yang siap untuk masuk ke sharing hari ini, sama-sama kita katakan amin. Guys, gak berasa banget kita udah masuk di bulan kedua tahun 2021. Udah masuk bulan Februari nih kita. Nah, kalau boleh flashback sedikit, masih ingat gak nih sama apa yang kita bicarakan di bulan Januari? Kalau kalian masih ingat apa tema di bulan Januarinya GOC, kalian boleh tulis di kolom live chat ya. Nah, benar banget, jadi bulan lalu kita udah bahas soal integritas. Gimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak muda yang cinta Tuhan, sebagai generation of change, harus berintegritas. Karena kita punya Tuhan juga berintegritas gitu ya kan. Nah, kalau kalian masih mau beribadah dan dengar sharing tentang integritas yang ada di bulan lalu, kalian bisa akses di YouTube GOC Teens. Nah, anyway, masuk ke bulan Februari, GOC mau bahas sesuatu yang gak kalah menarik, yaitu purity, atau berasal dari kata pure. Bahasa Indonesianya adalah murni gitu ya. Kalian boleh cek di Google Translate. Nah, sayang banget akhir-akhir ini anak-anak muda masih banyak yang hidupnya ya biasa-biasa aja atau gitu-gitu aja, dan lupa kalau hidup kita ini cuman sekali, tapi malah dipakai untuk hal-hal yang gak berguna, untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Purity artinya apa sih? Purity sendiri artinya adalah freedom from contamination, atau bebas dari kontaminasi. Bukan berarti purity itu gak pernah bikin dosa, bukan berarti hidup kudus itu
gak pernah salah sama sekali. No, bukan kayak gitu. Tapi gimana kita datang ke Tuhan, minta hati kita dimurnikan, dan dari situ hidup kita mulai berubah, terus melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan gak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu namanya purity. Di masa pandemi kayak gini, waktu kita diem di rumah aja, kelakuan kita atau tingkah laku kita selama di rumah itu bisa jadi sifat asli kita gak sih? Karena kan itu gak dilihat orang gitu. Sedangkan banyak banget anak-anak muda yang masih di luar sama di rumah, atau di gereja sama di rumah itu sifatnya beda gitu. Kalau di gereja kayak, wih anak Tuhan banget gitu ya kan, PPW-nya lancar, berdoanya jago, tapi ternyata di rumah masih ngelawan orang tua, masih males-malesan, masih jarang berdoa. Hal-hal kayak gini yang kita semua perlu hindari teman-teman. Purity harus berlaku dimanapun kita berada, mau walaupun kita dilihat orang, ataupun ketika kita lagi nggak dilihat orang, kita harus tetap jaga hidup kita kudus. Kenapa? Karena justru waktu kita kebiasaan untuk jaga pola hidup kita sehat selama nggak dilihat orang, itu nanti akan bawa kebiasaan yang baik waktu kita keluar, waktu kita dilihat orang, gitu ya kan. Hidup kudus berarti terpisah dari dosa. Di 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan kayak gini, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Aku di sini maksudnya tuh A-nya huruf besar, jadi itu Tuhan gitu ya kan. Pertanyaannya mungkin, kenapa sih kita harus jaga hidup kita tetap kudus, tetap murni, tetap berkualitas gitu? Jawabannya simpel banget, dan ini kalimat yang kita sering dengar. Supaya kita bisa kasih hidup kita bisa mempersembahkan hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Sering banget kan dengar kalimat ini, tapi emang itu jawabannya gitu. Selain itu apa lagi sih? Nah, kita sama-sama tahu bahwa hidup kita cuma sekali dan waktu gak bisa diulang, benar gak sih? Kita mungkin sering kali kayak kangen-kangenan sama masa lampau, ngobrol-ngobrol bareng temen-temen, terus flashback kayak, ih pengen ya balik lagi ke masa-masa TK, masih belum tahu apa-apa, polos, gak ada beban hidup gitu kayaknya. Atau pengen deh balik lagi ke masa SD, tugasnya gak sebanyak sekarang. Atau mungkin teman-teman yang udah kuliah, udah kerja, terus flashback pengen ya balik lagi ke masa-masa sekolah. Dan seringkali kita kangen sama sebuah momen dalam kehidupan kita, tapi kita gak bisa balik lagi ke momen itu, bener gak sih? Kita cuma bisa nikmatin rasa kangennya aja. Nah, kalau kita udah tahu bahwa hidup kita cuma sekali, waktu gak bisa diulang, bukankah kita lebih baik pakai kesempatan yang berharga itu untuk melakukan hal-hal yang berguna, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk melakukan hal-hal yang bikin kita menyesal, apalagi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu kan. Mungkin sebagai manusia ada kalanya kita tuh jatuh dalam dosa, bener gak? Karena aku pun maksudnya pernah ngalamin dimana aku jatuh, dimana aku udah gak ada lagi damai sejahtera gitu ya dalam hati aku, karena udah terlalu lama punya kebiasaan-kebiasaan yang gak berkenan di hadapan Tuhan gitu. Contohnya di rumah marah-marah terus ngomong kasar dan lain sebagainya, masih banyak lagi gitu loh kesalahan-kesalahan yang aku pernah buat di masa lampau. Nah, kadang-kadang kita tuh gak sadar kalau kita lagi di posisi jatuh itu, cuman kita udah mulai nih ngerasa gak ada damai sejahtera, hati rasanya hampa, kosong gitu ya kan. Kalau kita lagi ada posisi itu, kalau kita lagi berasa punya kebiasaan yang buruk, yang gak berkenan di hadapan Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan, aku mau ajak kita semua untuk hari ini belajar dari kisah seorang tokoh Alkitab yang aku yakin kita semua tahu siapa dia, yaitu Daud. Kalau kalian pernah dengar, ada satu kisah di mana Daud itu ketemu sama Batsheba dan dia pengen untuk memperistri Batsheba. Padahal waktu itu Batsheba udah punya suami, namanya Uria gitu. Nah, karena si Daud ini pengen memperistri Batsheba, akhirnya dia taruh Uria di barisan paling depan waktu perang, sampai akhirnya Uria tewas di medan perang gitu. Nah, setelah Uria tewas di medan perang, akhirnya Daud berhasil
memperistri Batsheba seperti yang dia pengen. Tapi tentunya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan suatu hari Tuhan kirim Nabi Nathan untuk menegur si Daud nih. Nah, di situ waktu udah ditegur sama Nabi Nathan, akhirnya Daud menulis Mazmur 51. Dan dari pasal ini aku belajar gimana Daud yang lagi di posisi dia melakukan kesalahan, dia melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi dia mau balik lagi hidup kudus dan mau bebas dari dosa gitu. Coba kita cek dulu nih satu-satu gimana caranya Daud untuk bisa kembali hidup kudus dan bebas dari dosa. Yang pertama, sadar. Coba bilang sadar, ketik sadar di live chat. Kita baca di Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Nah guys, refleksi diri, melihat ke dalam diri kita, itu penting banget. Dimana kita cek apa yang masih salah, apa yang masih kurang, apa yang masih perlu kita perbaiki dari dalam diri kita. Banyak anak-anak muda yang pola hidupnya gak baik gitu ya, tapi sayang banget gak sadar gitu. Banyak anak-anak muda yang masih melakukan hal-hal yang gak berguna untuk masa depannya, tapi kayak kesenangan sesaat aja, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Cuma gak sadar gitu. Contoh simpel banget nih, kadang-kadang pernah gak sih kita ngomong sama orang tua, nadanya naik, terus mukanya muka marah gitu ya kan, alisnya mengkerut, tapi kita gak sadar kalau itu tidak menunjukkan rasa hormat kita sama orang tua kita. Padahal di Alkitab dibilang hormatilah ayah ibumu gitu. Nah kita harus punya kebiasaan untuk merenung, merefleksikan diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu apa sih yang harus kita perbaiki. Dan terus setelah itu kita akan jadi orang yang semakin baik lagi, punya hidup yang semakin berkualitas lagi, jadi orang yang lebih baik gitu ke depannya. Guys, di dalam hati kita ada yang namanya Roh Kudus. Seringkali Roh Kudus tuh udah ingetin kita kalau ada satu hal yang kita perlu selesaikan di hadapan Tuhan. Ada sebuah dosa atau ada kesalahan yang kita udah lakukan, tapi kita gak sadar. Seringkali Roh Kudus tuh ingetin loh. Tapi sayang banget kita sering banget denial atau kayak menyangkal, kayaknya enggak ya, kayaknya enggak. Kita gak dengerin apa kata Roh Kudus gitu. Kalau hari-hari ini kamu lagi merasa ada sebuah hal yang Roh Kudus ingetin dalam hati kamu, stop denial, kita langsung masuk ke step yang kedua nih. Yang kedua adalah setelah sadar, itu datang. Maksudnya apa sih? Datang ke Tuhan. Di Mazmur 51 ayat 12 dibilang gini, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Daud bilang ke Tuhan gini, Tuhan, aku mau hatiku tahir lagi, coba tolong tahirkan hatiku, perbaharui hatiku Tuhan, gitu. Dia bilang kayak gitu. Kita ini manusia, dan percaya gak percaya kita itu lemah dan gak bisa apa-apa tanpa Tuhan gitu ya. Cuma Tuhan yang bisa mengubahkan hidup kita dan memurnikan hati kita. Makanya kita perlu datang ke Tuhan, kita perlu Tuhan untuk bisa bebas dari dosa. Seringkali sayang banget nih kalau kita udah merasa jenuh, waktu kita merasa hampa, waktu kita udah merasa gak ada damai sejahtera dalam diri kita, kita malah bilang, kayaknya udah gak pantas ya datang ke Tuhan, kayaknya udah gak pantas ya pelayanan, kayaknya udah gak pantas ya disebut sebagai anak Tuhan, soalnya hidup gue gini-gini aja, soalnya hidup gue gak pernah berubah, gak berbuah. Karena kita malah mikir kita tuh gak pantas gitu datang ke Tuhan. Tapi hari ini kita harus tinggalin pola pikir kayak gitu, karena Tuhan siap terima aku, siap terima kamu dalam situasi apapun. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu unconditional, teman-teman. Justru kalau hari-hari ini lagi merasa jauh dari Tuhan, ini saat yang paling tepat untuk kita balik lagi ke Tuhan, untuk kita datang ke Tuhan. Karena aku mau bilang kalau Tuhan kangen loh sama kita. Tuhan pengen kita stay connected lagi sama Tuhan. So ingat, kita butuh Tuhan untuk memurnikan kembali hati kita. Kenapa? Pengampunan. Karena pengampunan berasal dari Tuhan.
Kita harus datang, kita harus akui apa sih kesalahan-kesalahan yang kita udah lakukan, dan minta pengampunan, minta pemulihan cuma dari Tuhan aja. Setelah sadar, setelah datang, apalagi sih yang harus kita lakukan? Yang ketiga itu komitmen dan konsisten. Gak cukup sampai sadar aja salahnya apa, gak cukup sampai datang ke Tuhan minta ampun, minta maaf akan kesalahan-kesalahan yang kita udah buat, tapi kita juga harus buat komitmen dan dilakukan dengan konsisten. Ibaratnya nih, misalnya ada teman kita yang melakukan kesalahan gitu ya, nah, dan bikin hati kita tuh kecewa gitu rasanya. Terus dia udah sadar kalau dia tuh salah, dia juga udah datang ke kita minta maaf dan kita udah maafin. Tapi kalau selanjutnya masih diulangin lagi kesalahannya, sama aja gak sih? Jadi itu juga berlaku buat kita nih teman-teman. Mazmur 51 ayat 15 katanya gini, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Nah di sini Daud itu dia janji, dia bikin komitmen sama Tuhan. Jadi setelah bertobat, setelah dia minta ampun, dia bangun komitmen. So kalau udah datang ke Tuhan, ayo kita sama-sama bangun komitmen dan janji untuk gak lakuin dosa itu lagi, untuk gak lakuin kesalahan-kesalahan itu lagi, untuk gak lakuin hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan lagi, tapi start untuk melakukan hal-hal yang nyenengin hati Tuhan. Mungkin dalam perjalanan hidup kita ada beberapa kali kita jatuh ke dalam sebuah lubang gitu ya, dan itu bisa jadi pengalaman, itu bisa jadi pelajaran buat hidup kita. Tapi jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama berkali-kali ataupun terjebak di dalam lubang itu terlalu lama teman-teman. Jadi bangun komitmen dan jangan lupa juga untuk dilakuin. Jangan janji-janji manis aja, tapi kita sama-sama buktikan dengan perbuatan. Buktikan dengan pola hidup kita yang berubah, buktikan dengan perkataan kita yang berubah, dan dari situ buahnya juga bukan cuma kita doang yang nikmatin, tapi orang lain juga bisa nikmatin buahnya. Nah itu dia 3 poin untuk kita bisa set free dari dosa yang kita belajar dari Daud lewat Mazmur 51. Mungkin setelah ini kalian bisa baca ulang tentang kisahnya Daud dan Mazmur 51 ini ya. Nah tentunya sebagai manusia kita nggak akan bisa jadi orang yang sempurna gitu ya, nggak luput dari kesalahan, itu nggak mungkin. Kita semua pasti punya kelemahan kita masing-masing, tapi ingat dan catat baik-baik bahwa ketidaksempurnaan kita nggak boleh jadi alasan untuk kita nggak berkembang atau terus terjebak dalam dosa. Aku ulang ya, ketidaksempurnaan kita nggak boleh jadi alasan untuk kita nggak berkembang atau terus terjebak dalam dosa. Tuhan emang terima kita apa adanya gitu ya teman-teman, tapi dia nggak akan biarkan kita terus-terusan apa adanya. Kita harus berkembang, kita harus punya hidup yang lebih baik, yang lebih berkualitas, dan tentunya hidup yang kudus, amin. Mulai dari sadar dan refleksi diri kita. Selalu cari tahu apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita tingkatkan lagi, supaya semakin hari kita semakin berkembang jadi orang yang lebih baik. Dan jangan lupa untuk datang ke Tuhan. Kenapa? Karena cuma Tuhan yang bisa kasih kita pengampunan, kekuatan untuk berubah dan bebas dari dosa. Tapi gak boleh berhenti sampai di situ aja. Kita harus mulai buat komitmen dan dilakukan dengan konsisten. Buktikan bahwa ada perubahan yang Tuhan bawa ke dalam hidup kita. Dan lewat perbuatan, lewat perkataan, kita harus jadi berkat buat banyak orang, supaya semakin hari kita boleh bertumbuh, berbuah, dan buahnya dinikmati oleh orang banyak. Dari situ kita bisa jadi berkat deh dimanapun kita berada. Nah yuk sama-sama kita mau tutup sharing hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hari ini kami sama-sama belajar untuk hidup kudus, murni di hadapan Tuhan, supaya kami bisa kasih hidup yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak muda, sebagai generation of change, berani untuk jaga hidup kami kudus Tuhan.
buat setiap kami yang mungkin hari-hari ini terjebak dalam dosa, buat kami yang hari-hari ini mungkin terikat akan sebuah dosa, kami percaya hari ini Tuhan yang akan melepaskan setiap kami, Tuhan yang akan membebaskan setiap kami. Tuhan, satu kerinduan kami hari ini adalah kami mau mempersembahkan hidup kami yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi aku percaya Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati setiap kami dan menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk teman-teman, sama-sama kita angkat tangan kita, siapkan hati untuk terima berkat. Tuhan memberkati kita dengan kasih dan anugerah-Nya yang sempurna. Tuhan melindungi kita dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menyertai studi dan pekerjaan kita sehingga menjadi berhasil. Tuhan menguatkan kita untuk tetap hidup kudus, bebas dari dosa, dan jadi berkat dimanapun kita berada. Yang percaya sudah terima berkat, sama-sama kita katakan amin. God bless you semuanya. Wow, siapa nih yang merasa terberkati? Sekarang juga langsung send emoji di live chat yang menggambarkan ibadah hari ini. Sebelum ibadah hari ini berakhir, simak dulu yuk beberapa pengumuman berikut ini. Yang pertama, minggu depan tanggal 14 Februari 2021 jam 10 pagi akan ada GOC Meetup. GOC Meetup pertama nih di tahun 2021. Pastinya bakal seru banget. Ayo, siapin aplikasi Zoom kalian ya. See you! Yang kedua, buat kalian yang belum ikut virtual call, ayo langsung hubungi nomor yang tertera di layar sekarang. Yang ketiga, bagi teman-teman yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan, kalian bisa scan QR Code yang tertera di layar kalian. Dan yang terakhir dan paling ditunggu-tunggu, bagi teman-teman yang mau daftar pelayanan online, kalian bisa langsung aja kontak social media GOC. Yuk kita melayani dari rumah. Seru banget loh pastinya. Demikian pengumuman hari ini. Aku berdoa biar hari-hari kalian dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. We love you GOC family. Happy Sunday and God bless you.